Kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Shalom, salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali sahabat Lar Kesaksian. Pemilihan bangsa Israel sebagai bangsa yang terkecil di dunia, sebagai bangsa pilihan Tuhan, sejalan dengan rencana Tuhan. Namun tidak boleh kita lupakan bahwa bangsa Israel dipilih menjadi perwakilan dari bangsa-bangsa lain di dunia. Maka dari itu rencana penyelamatan Tuhan Allah tidak berhenti bagi bangsa Israel saja, melainkan juga bagi seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti ada yang masih bertanya-tanya mengapa harus Israel. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita semua sudah tahu ini semua sudah tertuang di dalam firman Tuhan. Lalu bagi orang-orang yang membenci Israel, apa yang akan terjadi kepada mereka? Kita saksikan saja ulasan yang lengkap berikut ini. Nasib tragis para pembenci Israel. Tentunya kita bukan mentertawakan, tapi kita prihatin jika tidak ikut berduka atas berpulangnya Presiden Iran, saudaraku. Nah, kebencian terhadap bangsa Israel serta permusuhan bahkan rencana untuk pemusnahan bangsa Israel bukanlah hal yang baru saja terjadi di akhir-akhir ini. Tetapi saudara sekalian, dalam catatan sejarah hal itu sudah sering terjadi. Namun ajaibnya, sampai hari ini bangsa Israel justru bisa menjadi negara yang kuat, maju, kaya raya di antara negara-negara Timur Tengah yang ada. Saudara, kalau Anda lihat dari Alkitab, dari saudaraku kitab Kejadian sampai Wahyu, tentunya kita bisa menemukan berbagai situasi, insiden, bahkan saudaraku hal-hal yang merupakan kebencian kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya Israel. Dan saudara sekalian, kebencian permusuhan itu bahkan sampai mau melenyapkan satu bangsa. Dan saudaraku, di dalam Alkitab kita ada sebuah kitab kecil di Perjanjian Lama yang bernama Kitab Ester, yang mengisahkan juga garis besarnya saat Israel waktu itu, saudaraku, yang ada di pembuangan, dari pembuangan Babel karena mereka tidak taat kepada Tuhan, lalu dari Babel beralih kepada Media Persia. Maka saudara sekalian, dalam masa orang-orang Yahudi itu ada di Media Persia, maka kita mengenal dalam kitab Ester di Alkitab ada seorang Yahudi bernama Ratu Ester yang terpilih menjadi permaisuri atas suaminya, yaitu Raja Ahasiveros dari kerajaan Media Persia. Dan Ester punya ayah angkat atau pamannya Mordekai yang akhirnya diangkat menjadi pejabat penting di benteng Susan di kerajaan Media Persia atau Elam. Dan ingat saudaraku, kerajaan Media Persia atau Elam itu sekarang adalah di Iran. Kenapa? Karena Raja Ahasiveros dengan Ratu Ester dan Mordekai itu Alkitab mencatat di kota Susan atau di benteng Susan. Nah, kota Susan adalah kota benteng kuno di wilayah bangsa Elam, Kekaisaran Persia dan Patria yang sekarang menjadi negara Iran. Kota Susan terletak di kaki Gunung Sakos, kira-kira 250 km sebelah timur Sungai Tigris, di antara Sungai Karkeh. Puing-puing dari kota benteng Susan terletak di dekat Sungai Karun atau Ulai, sebelah tenggara Persia atau Iran yang sekarang ini kita kenal. Namun saudara sekalian, rencana daripada pembunuhan, pembantaian orang Yahudi pada zaman Ratu Ester yang sudah diundang-undangkan oleh raja atas hasutan, usulan, dan bujukan daripada seorang
saudaraku, dari bangsa Amalek, yaitu pejabat penting waktu itu bernama, saudaraku, yaitu Haman, saudaraku. Nah, namun atas pertolongan Tuhan yang ajaib, hari yang ditentukan oleh Haman untuk membantai orang Yahudi, yaitu tanggal 13 bulan Adar, justru dibalik Tuhan menjadi hari kemenangan bagi bangsa Yahudi. Saudara sekalian, lihat apa yang terjadi dengan pembelaan Tuhan terhadap orang Yahudi kepada orang Israel, dan apa nasib tragis yang dialami oleh para pembenci Israel. Mari kita lihat di dalam Ester pasal yang ke-9 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tindakan Orang Yahudi Terhadap Musuhnya. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, itulah undang-undang Raja Ahasiveros dari Persia akan dilaksanakan. Pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Lihat, sejak dulu sudah ada banyak orang-orang yang memusuhi orang Yahudi, dan mereka hari itu berharap mengalahkan orang Yahudi. Terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Ada pembalian keadaan yang terjadi. Lalu kemudian lihat ayat yang kedua. Dikatakan, maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasiveros, di 127 kerajaan yang takluk kepada Raja Ahasiveros. Maka berkumpul orang-orang Yahudi di kota-kota itu untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar atau berencana mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun yang tahan menghadapi mereka. Tiada seorang pun yang tahan menghadapi orang Yahudi, orang Israel, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa. Saudaraku, ada, saudaraku, ketakutan, saudaraku, dan mereka nggak bisa bertahan melawan orang Yahudi. Perhatikan ayat yang ketiga. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi. Pemerintah akhirnya waktu semua mensupport baik dengan orang Yahudi, padahal tadinya mereka membenci karena ketakutan kepada Mordekai, paman Ester, ayah angkat Ester, telah menimpa mereka. Mordekai akhirnya diangkat menjadi orang nomor 2 dari Raja Ahasiveros, dan semua pejabat di 127 kerajaan di bawah kerajaan Media Persia waktu itu semua ketakutan terhadap orang Yahudi. Ayat yang keempat, sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia, tentang Mordekai di segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Raja tadi yang, saudaraku, akhirnya mempunyai pejabat Haman yang membenci Israel, dan Mordekai justru Mordekai yang diangkat. Lihat ayat yang kelima. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Lihat bagaimana orang Yahudi jadi pemenang, kuat, dan mengalahkan semua musuhnya karena mereka memukul dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Kekasih Tuhan, lihat bagaimana rencana jahat dari Haman, para pembenci Israel, untuk membantai bangsa Israel yang justru berbalik menjadi sebuah hari kemenangan besar bagi bangsa Israel. Haman yang memusuhi dan membenci Israel, membenci orang Yahudi, justru akhirnya kehilangan jabatannya. Dia kehilangan rumahnya, kekayaannya, bahkan dia mati digantung di tiang gantungan yang Haman sendiri bangun di rumahnya, yang direncana untuk menggantung Mordekai, orang Yahudi, paman Ester ini. Lihat bagaimana, saudaraku, akhirnya semua kedudukan dan kekayaan Haman justru diberikan oleh Raja Ahasiveros kepada Mordekai, orang Yahudi, paman Ester ini. Saudaraku, lihat bagaimana campur tangan Tuhan kepada para pembenci Israel, sehingga nasib tragis itu terjadi. Saudaraku, kenapa? Karena bagaimanapun juga,
saudaraku, Tuhan sudah memberikan janji melindungi bangsa Israel dan keturunannya. Lihat bagaimana nasib tragis dialami oleh para pembenci Israel karena campur tangan Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong setiap saudara yang menyaksikan program ini, kita sekali lagi saudaraku tidak mau terlibat dalam politik. Kita mau ada perdamaian, kita mau perang segera berhenti. Tetapi saudara sekalian, jangan ikut membenci apalagi memusuhi dan mengutuki Israel. Kenapa? Karena itu membahayakan hidup kita, keluarga kita, dan masa depan kita sendiri. Kalau ada orang berkata nggak percaya, ya sudah, coba saja, jalani saja. Nah, bagaimana nasib para pembenci Israel? Kita sudah membaca tadi, saudaraku, bagaimana mereka mengalami ketakutan yang besar. Bukan karena hebatnya Israel, tetapi karena Tuhan Allah Israel, Tuhan Yahweh Adonai itu menyertai Israel. Bahkan saudara sekalian, nasib para pembenci Israel, mereka mengalami kekalahan yang besar dan bahkan mengalami kematian yang tragis. Saudara sekalian, sekali lagi saya menghimbau agar kita tidak pernah berpesta atau mensyukur-syukurkan orang-orang yang memusuhi Israel yang akhirnya mati secara tragis. Kita justru berduka dan kita berdoa supaya itu menjadi sebuah contoh agar kita tidak lagi sembrono dalam bersikap terhadap Israel. Lihat bagaimana saudara sekalian, Haman itu akhirnya mati digantung di tiang gantungan dan dia kehilangan semua kekayaan dan jabatannya. Lihat juga saudara sekalian bagaimana Firaun, raja Mesir yang membenci dan mau membunuh bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Akhirnya saudara sekalian, Firaun justru mati tenggelam di Laut Merah bersama dengan para tentaranya. Nasib tragis seorang raja mati tenggelam di Laut Merah. Lihat juga saudara sekalian bagaimana para musuh-musuh Israel, baik termasuk bangsa Filistin di Alkitab, bahkan juga di dalam dunia modern, bagaimana saudara sekalian Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman, saudaraku, yang akhirnya telah membantai jutaan orang Yahudi dengan sebuah peristiwa Holocaust yang memilukan. Dan ternyata Adolf Hitler, pemimpin Nazi, akhirnya kalah dalam Perang Dunia yang kedua. Bahkan dia mati bunuh diri dengan dia juga menembak suatu kekasihnya. Dan lihat bagaimana itu sesuatu yang tragis, bagaimana seorang pemimpin bangsa yang besar akhirnya mati bunuh diri. Saudara sekalian, kita lihat juga dalam perang, saudaraku, yang terjadi di mana Yordan pernah menyerang Israel setelah Israel merdeka. Bahkan juga perang, saudaraku, Mesir dan juga negara-negara Arab, baik itu Yom Kippur maupun perang 6 hari, saudaraku. Dan justru mereka mengalami kekalahan. Dan kita sudah menyaksikan betapa banyak hal-hal yang menjadi mujizat. Bagaimana informasi-informasi yang salah akhirnya diterima oleh pihak, saudaraku, sekutu yang memusuhi Israel. Justru itu membawa kemenangan besar. Dalam 6 hari saja, saudaraku, kekuatan militer daripada musuh-musuh Israel yang menyerang waktu itu bisa dikalahkan. Kita turut berduka juga atas wafatnya Presiden Iran dan Menteri Luar Negeri Iran. Dan saudara sekalian, kita juga ikut, saudaraku, menyaksikan bagaimana Presiden Soeharto ketika tahun 96-97 ikut mengutuki Israel. Maka akhirnya 97-98 goyang ekonomi bahkan bangsa Indonesia sampai akhirnya dilengserkan Presiden Soeharto ini, saudaraku. Dan kita juga tahu bagaimana ada calon presiden yang gara-gara memboikot, saudaraku, sebuah tim sepak bola Israel tidak bisa main di Indonesia, dan akibatnya kalah juga dalam pilpres. Saudara sekalian, sekali lagi, kita tidak pernah mensyukur-syukurkan, tetapi justru itu menjadi sebuah pelajaran, dan kita memberkati supaya orang-orang yang membenci dan memusuhi Israel boleh tercelik matanya, dan akhirnya
bisa mempunyai sikap yang bijaksana. Ayo yang mau coba ketik katakan, saya mau berdoa bagi para pembenci Israel. Berdoa bagi keselamatan mereka. Berdoa supaya mereka juga akhirnya bisa mengalami sebuah hal yang baik dalam hidup mereka ketika mereka berubah sikapnya jadi baik dengan Israel. Nah, muncul pertanyaan, mengapa nasib para pembenci Israel jadi tragis? Paling tidak ada 3 alasan yang saya mau bagikan buat saudara hari ini. Yang pertama adalah ada janji pembelaan Tuhan terhadap Israel. Saudara, bagaimanapun juga ini yang Alkitab sudah katakan. Makanya Israel biar digempur, dimusuhi, dibenci oleh banyak negara-negara, tetapi tetap, saudaraku, para pembenci Israel bernasib tragis. Kenapa? Yang pertama, karena ada janji pembelaan Tuhan terhadap Israel. Lihat janji Tuhan kepada Israel, Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, setiap senjata yang ditujukan kepada Yakub dan keturunannya, yaitu keturunan Israel, terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang akan mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan berjanji setiap senjata yang ditempa, yang ditujukan, bahkan juga fitnaan-fitnaan terhadap Israel, itu tidak akan berhasil. Saudara sekalian, bahkan saudaraku, Israel akhirnya akan melihat bagaimana benar-benar kebenaran itu akan muncul. Dan itulah janji pembelaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Saudaraku, tentunya Israel tidak sempurna. Saya tahu kita bisa melihat ada banyak bukti-bukti juga, saudaraku, kejahatan Hamas, tapi juga ada kesalahan dari pihak Israel. Namun kita belajar bagaimanapun juga, hati-hati, jangan sampai kita ikut membenci, memusuhi, apalagi mengutuki, karena ada janji pembelaan Tuhan terhadap Israel. Ayo coba ketik katakan, ada janji pembelaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pemegang janji. Ada janji yang ternyata untuk jangka pendek, tetapi ada janji yang kekal. Dan Alkitab berkata kepada Abraham, kepada Yakub dan Ishak, ada perjanjian kekal di mana Tuhan akan menjadi pembela atas bangsa Israel. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak suka ingkar janji seperti kita manusia, tetapi Dia Tuhan yang setia terhadap janjinya. Nah, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab di Perjanjian Baru berkata, maka kita juga, saudaraku, secara rohani menjadi keturunan Abraham, dan kita berhak menjadi anak-anak Allah, mendapat ahli waris daripada, saudaraku, bangsa Israel. Walaupun kita secara, saudaraku, daging kita bukan Israel, tetapi secara rohani Alkitab mengatakan kita adalah Israel rohani. Jadi saudaraku, hari ini ketika ada orang memusuhi Anda, ketika ada orang membenci, ada orang berencana jahat kepada saudara, jangan engkau benci, marah, atau kemudian frustrasi, tapi berseru kepada Tuhan, minta pembelaan Tuhan, dan percayalah, jika Tuhan membela, sing ada lawan. Ayo coba ketik katakan, saya percaya pembelaan Tuhan, ya. Makanya saudaraku, jangan ikut memusuhi hamba-hamba Tuhan, ikut memusuhi orang Kristen, jangan ikut memusuhi, saudaraku, Israel rohani, sebab hidup kita akan bermasalah. Tetapi justru saat kita memberkati Israel, baik Israel jasmani maupun Israel rohani, percayalah, kita justru akan diberkati. Ayo coba ketik katakan, saya mau memberkati Israel. Alasan kedua, mengapa nasib pembenci Israel tragis? Alasan yang kedua, Alkitab mencatat karena ada kutukan Tuhan bagi yang mengutuki Israel. Ada kutukan Tuhan bagi yang mengutuki Israel. Loh, Pastor Lukas, apa memang ada ayatnya? Mari kita lihat Kejadian pasal 27 ayat 29.
Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Inilah sebuah nubuatan dan sebuah janji Tuhan. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, takluk kepada Israel, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Perhatikan, siapa yang mengutuki engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Siapa mengutuki Yehuda, Yahudi, Israel, ia akan dikutuki. Tetapi siapa yang memberkati engkau, ia akan diberkati. Saudara sekalian, saya mengasihi setiap kita yang menyaksikan program ini. Saya tidak mau saudara terkutuk. Saya berdoa agar saudara hidup dalam berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu akan mengalir. Bukan hanya kita, saudaraku, kerja keras, kerja rajin, kerja pintar. Bukan hanya ketika kita sungguh-sungguh, saudaraku, yaitu mengandalkan Tuhan. Tetapi sikap kita kepada bangsa Israel, baik Israel rohani maupun Israel jasmani, itu akan menentukan kita diberkati atau kita dikutuki. Jadi saudaraku, mari kita belajar bijaksana. Kenapa? Karena ada kutukan Tuhan bagi yang mengutuki Israel. Siapa mengutuki engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Jika manusia mengutuk, kita bisa tolak dalam nama Yesus. Kita bisa menghindar dari kutuk itu. Tapi ingat, jika Tuhan yang mengutuk, selesai hidup kita. Jika Tuhan yang mengutuk, selesai hidup lu bro, selesai hidup musis. Jadi makanya jangan ikut mengutuki. Saudaraku, terutama saya juga menanggapi kepada Bung Ade Armando yang mengatakan dalam podcastnya, haruskah orang Kristen membela Israel, dengan tuduhan bahwa orang Kristen hari-hari ini, ya, haruskah orang Kristen membela Israel dengan tuduhan bahwa orang Kristen hari ini salah menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Bung Ade Armando, saya mengasihi Bung Ade, dan jangan sampai keluar jalur dengan menuduh orang Kristen sudah salah tafsir ayat Alkitab. Kita orang-orang Kristen, kita nggak perlu mendukung Israel, karena Tuhanlah yang mendukung Israel. Tetapi kita orang-orang Kristen, kita mau memberkati dalam doa maupun sikap kita, tidak mau ikut memusuhi, membenci. Kenapa, Bung Ade? Karena ternyata janji Tuhan bahwa siapa memberkati Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya, termasuk Israel, itu akan diberkati. Namun siapa mengutuk, ia akan dikutuk. Dan kalau Bung Ade Armando berkata bahwa ternyata Israel yang sekarang ini berbeda dengan Israel yang ada di Alkitab, Bung Ade salah besar. Coba cari, temukan bukti-bukti bahwa Israel yang sekarang ini adalah keturunan daripada Israel yang ada di Alkitab. Justru sebetulnya bangsa Palestina yang ada sekarang hari ini itu tidak berkaitan dengan orang Filistin yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Karena bangsa Filistin itu sebetulnya itu akar rumputnya dari Eropa, Yunani, orang kulit putih, orang Eropa. Namun Palestina yang sekarang adalah orang keturunan Arab. Nah, kita juga memberkati Palestina yang sekarang. Kita berdoa agar Palestina yang sekarang sungguh-sungguh boleh, yaitu mengenal Tuhan, berdamai dengan Israel. Bung Ade, sekali-sekali pergilah ke Israel, sehingga Anda bisa tahu sebetulnya seperti apa kondisi Israel. Ada banyak orang-orang Palestina di Bethlehem, di Yeriko, dan di beberapa tempat yang juga adalah orang Kristen. Bahkan orang Palestina di Bethlehem berkata, Yesus adalah orang Palestina. Bahkan mereka berkata Raja Daud lahir di Bethlehem, Yesus juga lahir di Bethlehem, itu orang Palestina. Dan lihat bagaimana sebetulnya ada banyak tentara Israel yang adalah orang Arab Islam. Jadi bahkan kita lihat orang-orang Islam yang ada di Israel itu diperbolehkan menjalankan agamanya dengan baik. Ingat bagaimana sebetulnya ada rencana bisa saja
Masjid Al-Aqsa itu yang ada di Yerusalem tua dihancurkan, tetapi justru Israel melindungi masjid itu, tidak mau itu dihancurkan. Dan lihat bagaimana sebetulnya ya, yang dituduhkan itu hal yang keliru. Kenapa? Karena bangsa Israel yang sekarang ini, selain mereka berasal dari keturunan daripada nenek moyang mereka, orang Israel yang ada di Alkitab, tetapi coba lihat, adakah bangsa lain di dunia ini yang sampai sekarang masih menggunakan, memegang teguh Taurat Musa sebagai agama mereka, sebagai kepercayaan mereka, sebagai dasar mereka membangun ekonomi, membangun negara, dalam value, dalam keseharian, dan mereka menjalankan Taurat. Dan tentunya tidak ada negara lain yang menggunakan bahasa Ibrani, bahasa asli orang Israel di Perjanjian Lama. Dan lihat bahwa bagaimana hari ini orang-orang Israel menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasa sehari-hari mereka. Jadi saran saya, Bung Ade Armando, biar Anda makin bijaksana. Dan jangan salah mengerti dengan orang Kristen. Kita orang Kristen juga tidak suka perang. Kita mau damai. Tetapi bagaimanapun juga, kita tidak mau mengutuki Israel, tetapi justru memberkati Israel. Sebab ada kutukan Tuhan atas orang yang mengutuki Israel. Kenapa? Ibarat bumerang. Ketika dilemparkan, bumerang dilempar ke orang, maka bumerang suatu hari akan muter balik kepada kita yang melepas. Hati-hati saudaraku, seperti suara gema di pegunungan. Ketika kita berkata berkat, maka kita mendengar sebuah gema, berkat, 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 berkat. Tetapi kalau kita mengucapkan kutuk, maka kita akan mendengar gema, kutuk, kutuk, dan itu kembali pada kita. Dan sudah banyak contoh-contoh nasib tragis yang dialami oleh orang-orang yang membenci Israel. Jadi mari hari ini saudaraku, kita belajar kenapa kita perlu baik dan memberkati Israel. Walaupun mereka punya kekurangan, punya banyak daftar kesalahan, dan kita orang-orang Kristen tahu, orang-orang Kristen yang ada di Israel ada yang dibully. Dan itu bukan cuman orang Kristen yang ada di Israel, orang Muslim yang ada di Israel juga sering dibully oleh orang-orang Yahudi. Tetapi justru kita orang Kristen adalah pengampun. Justru kita mendoakan supaya orang Yahudi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini orang Yahudi mesianik, orang Yahudi secara garis keturunan yang sudah percaya Yesus sudah makin bertambah. Dan tetap Alkitab mengatakan bahwa akan makin banyak orang Yahudi yang bertekuk lutut dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun kita orang Kristen diludahi waktu lewati jalan salib di Via Dolorosa di kota tua Yerusalem, kita tidak mengutuki mereka yang meludahi kami, tapi justru kita memberkati, karena mereka pasti satu hari akan berurusan dengan Tuhan. Dan kita percaya, saudaraku, bahwa sampai hari ini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Ayo yang percaya coba ketik katakan, Tuhanku hidup. Ya. Yang ketiga, mengapa nasib pembenci Israel itu tragis? Yang ketiga, karena mereka akan berurusan langsung dengan Tuhan penjaga Israel. Wah, kalau orang berurusan dengan manusia, kita bisa mencari yang lebih tinggi kedudukannya untuk menolong kita. Tapi kalau kita berurusan langsung dengan Tuhan penjaga Israel, wah, hidup kita dalam masalah besar. Lihat Mazmur 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jelas kalau kita baca, itulah Tuhan Allah yang disembah oleh Israel, yang kita kenal sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Semua intelijen dunia, Mossad, CIA, ya, FBI dan sebagainya, suatu saat orangnya bisa capek tidur, bisa lengah. Tapi kalau Tuhan penjaga Israel dikatakan tidak terlelap dan tidak tertidur. Ibarat di saat orang mau menyerang seorang presiden, maka orang itu bukan langsung berurusan dengan presiden dulu, tapi berurusan langsung dengan pas pampres yang menjaga presiden itu. Nah, hal yang sama, saudara sekalian, bagaimanapun juga, seburuk apapun kondisi Israel, tapi ingat baik-baik,
Tuhan itu penjaga Israel. Makanya jangan ikutan membenci atau memusuhi, mengutuki, bahkan kita merencanakan yang jahat. Kenapa? Karena kita akan berurusan langsung dengan Tuhan penjaga Israel. Ayo yang setuju coba katakan Tuhan penjaga Israel. Dan bagi kita Israel rohani, percayalah, ketika kita dianiaya, dipersekusi, bahkan ada yang dilarang untuk ibadah, berseru kepada Yesus. Dan percayalah, Tuhan penjaga Israel, Tuhan penjaga kita, sanggup membela dengan cara-cara yang ajaib. Nah, sekarang saudaraku, di bagian akhir yang paling penting, solusi bagi para pembenci Israel itu bagaimana? Saya nggak suka sama Israel, saya benci sama Israel, bla 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 bla. Bagaimana solusinya? Nah, saya tahu yang menyaksikan program ini ada yang pro Israel, ada yang pro Hamas Palestina. Ya, kalau saya pro perdamaian dan saya pro Yesus. Amin. Nah, lihat solusi bagi para pembenci Israel. Walaupun secara logika kita jumpai kekurangan, kesalahan Israel, tapi tetap pesan Tuhan yang saya sampaikan buat saudara, jangan ikutan membenci dan memusuhi Israel. Saya mengasihi saudara, jangan ikutan membenci dan memusuhi Israel. Justru ketika kita lihat kekurangannya, kita mendoakan Israel. Justru kita memberkati Israel. Ayo yang mau coba katakan saya memberkati Israel. Ayo coba ketik saya memberkati Israel. Mengapa? Sebab Mazmur 122, lihat ayat yang ke 6 sampai 9 dikatakan, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Hidup sudah rumit, hidup sudah banyak masalah, jangan makin sulit dengan kita ikut membenci dan memusuhi Israel, apalagi mengutuki. Tapi biar berdoa bagi kesejahteraan Yerusalem, bagi kesejahteraan Israel, bagi kesejahteraan Palestina, negara-negara di Arab, saudaraku. Biarlah orang yang mencintaimu, yang mencintai Israel, mendapat sentosa. Saya mau hidup sentosa. Kalau saudara mau hidup sentosa, ayo coba katakan saya memberkati Israel. Dan lihat ayat yang ke-7, janji Tuhan. Perhatikan, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Saudara, kalau kita mau hidup sejahtera dan sentosa, bersikaplah baik terhadap Israel jasmani maupun Israel rohani. Ayat 8 dan 9, oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Saya memberkati setiap saudara, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Dan ayat yang ke-9, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Dan mari kita lihat, walaupun di antara kekurangan Israel, kita cari kebaikan-kebaikan dari bangsa Israel, kebaikan Tuhan, Allah yang disembah Israel. Supaya apa? Supaya kita benar-benar hidup sentosa dan damai sejahtera. Saudara, saya analogikan, jika kita sudah berusaha menghancurkan tembok yang kuat dengan berbagai macam cara, dan kita tidak berhasil, daripada kita terus membenci, marah-marah, emosi, maki-maki, dan tidak suka dengan tembok kuat itu, lebih baik kita belajar menerima keberadaan tembok yang kuat itu. Bahkan kita mulai bisa mensyukuri, berdamai dengan tembok yang kuat itu. Bahkan kita baik berkawan. Kenapa? Sebab, saudaraku, tembok kuat itu adalah gambaran Israel. Bukan karena hebatnya bangsa Israel, namun karena ada sang gunung batu yang kuat. Itulah Tuhan Yesus, sang gunung batu yang teguh, yang mengasihi dan memberkati Israel. Dan saya percaya, saudaraku, kalau kita terus berbuat baik, berdamai, memberkati Israel, maka kita justru akan sentosa, justru kita akan bahagia. Ayo yang mau katakan, saya mau memberkati Israel. Kesimpulannya, berhentilah untuk kita ikutan membenci bangsa Israel. Kenapa? Karena itu akan membahayakan diri kita
karena ada nasib tragis yang akan dialami oleh para pembenci Israel. Mengapa nasib pembenci Israel tragis? 3 alasan. Yang pertama, ada janji pembelaan Tuhan terhadap Israel. Bagaimanapun juga, itulah yang akan jadi bagian bangsa pilihan Tuhan. Yang kedua, karena ada kutukan Tuhan bagi yang mengutuki Israel. Saya berdoa biar Anda tidak lagi hidup dalam kutuk, tapi dalam berkat, baik dalam keluarga, kesehatan, ekonomi, pelayanan, kesehatan, kerohanian, dan masa depan kita. Dan yang ketiga, nasib pembenci Israel tragis karena mereka akan berurusan langsung dengan Tuhan penjaga Israel. Dan mari kita berdoa supaya kita memberkati Israel. Siapa yang mau sungguh-sungguh menjadi berkat dan hidup dalam sentosa, angkat kedua tanganmu. Tuhan, kalau ada di antara kami yang menyaksikan program ini dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hari ini kami mau membuka hati kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk Iran, Tuhan, supaya Iran boleh segera pulih dan juga Iran boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, terutama orang-orang Kristen yang ada di Iran yang mereka mengalami penganiayaan. Biar Tuhan kuatkan supaya revival terjadi atas Iran dan terpilih pengganti presiden yang benar-benar takut akan Tuhan, yang memulihkan hubungan baik dengan Tuhan Yesus dan juga dengan bangsa Israel. Kami juga berdoa Tuhan memberkati Israel, memberkati kesejahteraan Israel. Kami juga memberkati Palestina, biar perang ini boleh segera berhenti. Kami berdoa biar Hamas segera kembali melepaskan 132 sandera Israel yang masih belum dibebaskan. Kami memberkati setiap korban-korban perang. Tuhan, kami menangisi supaya benar-benar Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa memberkati semua sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami pergumulan apapun, Tuhan tolong dengan cara ajaib. Dan Tuhan, kalau kami sebagai Israel rohani, mungkin kami dimusuhi, kami dipersekusi, kalau kami ternyata dibuli, kami percayakan semua kepada pembelaan Tuhan. Kami percaya jika Tuhan yang jadi pembela kami, orang akan tercelik bahwa Tuhan menyertai kami dan kami adalah biji mata Tuhan. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat. Sekali lagi kami berdoa memberkati Indonesia, memberkati Amerika, bangsa-bangsa dimanapun kami berada. Biar shalom Tuhan, berkat Tuhan, damai Tuhan menyertai. Sekarang saya kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan, boleh turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Ya, demikianlah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita menyadari bahwa karya penyelamatan Allah untuk bangsa Israel bukanlah hanya melepaskan mereka dari perbudakan, tetapi juga untuk mencurahkan berkat yang melimpah ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bangsa Israel tidak saja diselamatkan dari luka batin yang dalam, tetapi untuk mengalami sukacita. Kita sebagai orang-orang percaya juga turut diselamatkan dengan penuh sukacita. Olehnya itu, marilah kita terus memuji Tuhan, memuliakan hanya nama Tuhan Yesus. Kiranya video ini boleh bermanfaat dan boleh menguatkan iman kita semua. Dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.